menjual produk di bidang barang atau jasa. Jadi misalnya kalau jasa itu contohnya seperti apa perusahaan jasa? Usaha jasa. Contohnya pangkas, bengkel, yang terus apa lagi? Jasa kan? Karena dia tidak berbentuk barang, ya. Kalau usaha jasa itu dia tidak berbentuk barang, tapi dia bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kan di pangkas, dia bukan berbentuk barang kan, tapi dia memotong rambut kita, jadi kita bisa merasakan manfaatnya. Oke, lanjut. Riset pasar. Riset pemasaran adalah desain pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis. Ini jelaskan bahwa riset pasar adalah desain pengumpulan, seperti meneliti, itu yang disebut dengan riset pasar. Jadi mengumpulkan data-data di pasar tersebut. Misalnya ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan tadi, strategi yang efektif, menyerap keputusan dan pro kontra. Mengembangkan strategi, jadi kita harus membuat strategi. Strategi itu apa? Rencana untuk mengembangkan suatu perusahaan kita ini. Bagaimana cara kita harus menggunakan strategi yang tepat. Kemudian untuk menentukan tujuan bisnis di masa yang akan datang. Kemudian segmenting, targeting, dan positioning. Tadi kalian sudah melihat video ya, ada yang kelas ini segmenting, targeting, dan positioning. Sudah ya? Sudah. Halo. Maaf ya, enggak. Oke. Proses identifikasi kelompok konsumen homogen yang harganya besar. Kalau targeting, pengelompokan segmen pasar ke dalam beberapa kelompok pasar ya. Oke, yang terakhir, positioning adalah memposisikan produk yang dibuat sebagai produk terbaik di pasar yang sudah ditargetkan. Oke, selanjutnya bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, kedua price atau harga, yang ketiga promosi, dan yang terakhir itu penempatan. Oke, kita membahas satu persatu. Yang pertama produk. Mengidentifikasi aspek-aspek yang diinginkan oleh konsumen dari suatu produk, seperti aspek fungsional, aspek mutu, dan penggunaan dari suatu produk. Oke. Jadi produk itu kita harus mengidentifikasi aspek
dia sedang di tahun baru kemarin ada yang buat kue bolu, dia mempromosikan di bawahnya di seluruh kita ada kue bolu. Kalau pesan ada nomor HP yang gini, kalau misalnya mau pesan silakan di japri nomor WA saya sekian sekian sekian. Nah, dengan adanya itu orang-orang meskipun dari lokasi yang jauh dia bisa tahu informasi ini karena adanya promosi. Dia bisa tahu kalau oh si A dia menjual kue bolu loh, mari kita beli. Nah, karena adanya informasi dari promosi tadi, jadi kita menggunakan ponsel kita, media sosial kita dengan hal yang baik dan benar. Jangan dengan hal-hal yang nggak baik, yang nggak guna-guna. Tapi mari kita gunakan seperti misalnya kamu menjual produk, gunakanlah untuk mempromosikan barang-barang yang kamu jual. Jangan malu misalnya, dia menjual ini loh, nggak malu. Pasti ada orang-orang yang menjadi kita. Saya dulu juga pernah jualan, saya pernah seperti menjual online, saya pernah gabung di Reflame, menjual produk-produk yang lain, pokoknya seperti yang baju, celana, dan lain sebagainya. Kalau di Reflame biasanya seperti bedak-bedak, cuci muka, dan itulah segala macam. Pokoknya itu. Jadi dulu juga saya bikinnya malu jualan seperti ini. Tapi karena ada jiwa wirausaha kita ingin berjuang, ingin mendapatkan uang, maka penempatan atau price, yaitu produk yang baik dengan harga yang wajar dan promosi yang tepat. Jadi tidak ada artinya apabila konsumen mengalami kesulitan mendapatkan produk tersebut. Oleh karena itu saluran distribusi harus diprioritaskan. Jadi yang mendistribusikan barang kita harus mengetahui di mana produk itu akan kita distribusikan, di mana kita akan menyalurkan barang ini. Misalnya produk itu sudah kita produksikan, di mana kita akan menjual dan sama siapa kita akan distribusikan produk ini akan. Jadi itu semua jawabannya ada di. Jadi misalnya sebelum kita memproduksi, jadi kita memproduksikan. Kalau misalnya orang ini mau bekerja sama dengan kita, jadi kita menjualnya, mendistribusikan produk kita ke tokonya atau ke perusahaannya. Oke. Sistem pembayaran penjualan. Pembayaran penjualan harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas apakah dilakukan secara tunai atau secara kredit. Nah, sistem pembayaran penjualan biasanya ada yang membayar secara cash, ada yang membayar dengan menggunakan kartu debit. Nah, itu biasanya orang-orang kaya mereka lebih suka menggunakan membayar dengan kartu debit, ya kan? Nah, dan itu juga gitu kan? Iya. Karena mereka suka nggak bawa uang cash, orang baik kan ATM. Oke, kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini ada 3. Yang pertama, mutu barang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Artinya, produk yang kita produksikan harus sesuai dengan keinginan konsumen, harus sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, harus sesuai dengan selera mereka. Nah, ini merupakan suatu kepuasan oleh konsumen ketika mereka menggunakan atau menggunakan produk kita, kemudian mudah mendapatkan produk tersebut. Jadi apabila kita sudah memproduksi produk itu lebih banyak, maka para konsumen lebih mudah untuk mencari produk-produk kita yang setelah kita produksi. Yang terakhir yaitu pelayanan purna jual. Barang dijual harus sesuai, selalu diikuti purna penjualan. Artinya jika ada kesulitan dalam penggunaannya, konsumen harus mendapat kepastian kepada siapa hal itu dilakukan. Oke, selanjutnya persaingan dalam usaha. Kita harus menganalisis perusahaan untuk keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Itu setelah dalam sebuah usaha pasti ada saja persaingan, iya kan? Iya, Bu. Ada misalnya menjual entah yang menjual sama dia menjual juga seperti yang kita jual, misalnya dia bikin gorengan juga kita menjual gorengan. Nah, itu merupakan sebuah persaingan dalam usaha. Nah, karena adanya persaingan tersebut, jadi kita harus kreatif. Jadi misalnya karena ada persaingan seperti ini, bagusnya saya harus melakukan apa ya supaya bukan dalam arti kita ingin menjatuhkan orang itu, tapi bagaimana caranya supaya orang itu lebih mau membeli ke saya. Jadi kita harus banyak meningkatkan, misalnya meningkatkan kualitas produk kita, meningkatkan rasa. Kalau misalnya kita menjual gorengan tadi, meningkatkan misalnya pelayanan lebih ramah lagi. Nah, seperti itu. Kemudian aspek teknis dan teknologi. Nah, aspek teknis dan teknologi, 9 aspek teknis dan teknologi bertujuan agar suatu
bangkunya dari kayu. Kalau menjadi papan kan, nah mereka akan membeli itu pihak-pihak bangunan biasanya mereka membeli papan itu. Kemudian mereka buat dia pertama kan bangku itu kan bangkunya kayu kan atau papan tadi. Terus mereka buat menjadi bahan setengah jadi. Kemudian mereka membuat menjadi barang jadi. Contoh barang jadinya seperti lemari, seperti meja ini, kursi yang kita gunakan sekarang ini. Nah, itu merupakan menjadi sebuah barang jadi. Itu merupakan namanya contoh dari perusahaan manufaktur. Dia yang mengubah apa yang membuat barang atau produk dari bahan baku menjadi barang setengah jadi baru menjadi barang jadi. Oke. Ya, perlengkapan itu barang yang harus pakai. Tapi kalau perawatan itu barang yang masa berapanya itu lama seperti mesin. Nah, banyak seperti itu contohnya. Itu karena mesin itu biasanya lama habisnya kan seperti misalnya pulpen. Mungkin 1 minggu 2 minggu kemudian akan habis kan itu yang dimakan dengan perlengkapan karena dia habis pakai bisa diisi ulang. Ya,